Sudah ya? Ya Bu, Sudah. sudah. Ya, sudah tampil untuk rekamannya. Oke. Silakan Pak Bevo. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Bevo dulu ya. Oke, siap Bu. Oke. Baik, untuk sesi ini saya lebih dulu sebagai Coach. kucinya, ya. Sementara Bu Konita sebagai host-nya. Oke, siap. Baik Bu, Silakan Pak. bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Selamat siang Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini Bu? Selamat siang juga Pak Bevo. Ada apa Pak Bevo? Seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Bevo. Mungkin saya bisa bantu ya Pak? Sebelumnya mohon maaf ini Bu, mungkin mengganggu waktunya Ibu. Lah, nggak apa-apa Pak Bevo, santai mawon. Monggo-monggo Pak Bevo, silahkan. Ada apa ini? Iya Bu, begini Bu. Sebenarnya saya mau menyampaikan masalah saya di kelas Bu. Saya membutuhkan bantuan Ibu untuk mengatasi masalah saya ini. Oh, begitu. Ya udah masuk dulu, silakan duduk Pak Bevo. Silakan duduk dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu untuk masalahnya Pak Bevo? Ya terima kasih sebelumnya Bu. Sebenarnya begini Bu, saya membutuhkan pendapat, mungkin solusi dari Ibu untuk memecahkan masalah yang saya sedang hadapi di kelas Bu. Oh alah, sebenarnya masalahnya apa ya Pak? Coba Pak Bevo ceritakan saja. Siapa tahu saya bisa membantu. Begini Bu, Ibu kan tahu di kelas 5 itu ada Ya. satu murid yang belum lancar membaca. Oh, terus apa yang menjadi masalah untuk Pak Bevo? Yang Bukannya menjadi itu masalah, memang uh, sesuatu yang alamiah ya Pak ya? Enggak, gimana ya Pak? iya Bu, cuma begini, yang Ya. menjadi masalah itu yaitu anak ini jarang masuk sekolah Bu. Jadinya saya bingung. Jadi saya bingung harus bagaimana dan diapakan anak ini karena belum lancar membaca dan sering bolos sekolah Bu. Oh begitu. Emang seberapa sering dia nggak masuk sekolah Pak Bevo? Siapa Pak? Sering sekali Bu. Lihat ini Bu, saya sengaja membawa buku absen. Jadi Oh yang mana? rata-rata setiap ini Bu. Ya. Jadi setiap minggunya itu rata-rata sampai 3 kali tidak masuk Bu. Jadi masuk tanpa izin. Berarti dalam satu minggu, tadi Pak Bevo mengatakan dalam satu minggu dia tidak 3 hari nggak masuk ya. Berarti 4 harinya masuk gitu ya. Iya Bu. Oh jadi masalahnya itu. Terus lalu apa yang kira-kira menurut Pak Bevo bisa lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Sebenarnya saya itu sudah menyampaikan Bu ke anak tersebut. Jadi untuk bisa di sini masuk sekolah. Tapi kenyataannya tetap saja seperti itu Bu. Jadi kan saya bingung. Terus saya itu berusaha untuk komunikasi dengan orang tuanya. Tetapi 3 kali pertemuan wali murid beliau itu tidak pernah hadir ke sekolah. Jadi Oh, rencana saya itu mengajak beliau untuk berbincang atas kelemahan anak ini kepada orang tuanya, Bu. walah, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh saya tanya ya Pak Bevo, Pak Bevo sudah punya rencana nggak untuk menghadapi masalah yang itu tadi Pak? Sebenarnya ada sih, Bu, tapi saya kurang yakin untuk bertindak, Bu. Lalu kalau memang begitu, kendala atau hambatan apa yang selama ini dirasakan oleh Pak Bevo? Begini, Bu, kan Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan surat undangan kepada wali murid. Beliau tidak pernah Iya. hadir ke sekolah. Memang Iya sih, Bu, benar-benar. iya. Memang sih, Bu, saya dalam beberapa hari ini itu sempat mencari tahu dari teman-teman di lingkungannya. Ya. Sebenarnya murid ini hanya tinggal dengan ibunya karena anak ini sudah yatim, Bu.
Terus ternyata ibunya ini kesehariannya berjualan di tempat wisata Pasir Putih itu, Bu. Oh. Nah, berarti Pak Bevo itu sebenarnya sudah sempat mencari tahu ya latar belakang murid ini, ya kan? Berarti selama ini udah pernah mencari tahu latar belakang murid ini ya Pak Bevo ya? Iya, Bu, ya karena saya menganggap anak ini sering bolos sekolah dan tidak masuk seperti itu. Oke. Lalu Ya. kira-kira bagaimana solusinya menurut Pak Bevo? Ya, menurut saya solusinya itu tetap bisa bertemu dengan orang tua anak ini, Bu. Oh, Jadi gitu. agar bisa diajak untuk bekerja sama. Jadi untuk mengingatkan anak ini untuk ya mungkin tidak sering bolos sekolah, terus menyampaikan juga istilahnya kita minta kerjasamanya, Bu, karena anak ini belum lancar membaca. Sehingga kita bisa mencari cara agar anak ini nantinya mampu membaca dengan baik dan lancar. Seperti Hmm, itu, Bu. tuh, oke, oke. Berarti dari apa yang sudah Pak Bevo sampaikan tadi, Bapak berencana akan mengundang wali muridnya ya, atau orang tuanya anak tersebut ya. Iya, Bu. Lalu rencananya Pak Bevo gimana? Saya ragu. Kalau dibuatkan surat undangan wali murid, kemungkinannya tetap seperti sebelumnya. Jadi, apakah boleh, Bu, ya, jika saya berencana melakukan home visit ke rumah anak ini, Bu? Oh, boleh, boleh. Boleh Pak Bevo, malah bagus. Boleh sih, boleh, boleh. Adakah hal lain mungkin yang bisa Bapak lakukan? Mungkin kalau diperbolehkan lagi, saya langsung menemui orang tuanya di tempat beliau jualan, Bu. Nanti saya bisa minta temannya untuk menunjukkan tempat ibunya di mana dia berjualan. Jadi yang akan menjadi prioritas Pak Bevo yang mana nih? Yang akan Bapak hadapi? Sebenarnya masalahnya itu ada pada anak ini yang kurang lancar membaca, Bu. Hmm. Tapi kelihatannya masalahnya anak ini sering Hmm. bolos sekolah, Bu. Jadi padahal saya sudah memberi keringanan jika memang tidak bisa hadir, itu bisa izin lewat WhatsApp, seperti itu, Bu. Oh, lewat WhatsApp ya. Oke, oke, oke. Saya sudah menangkap semua permasalahan yang Pak Bevo sampaikan. Nah, sekarang strategi apa yang Pak Bevo punya untuk mengatasi masalah murid tersebut, Pak? Ya, mungkin yang pertama, Bu, saya mengajak orang tua anak ini untuk bekerja sama istilahnya, Bu, untuk mengingatkan anak ini untuk tidak sering bolos sekolah. Jadi paling tidak memberikan semangat kepada anak ini untuk bisa tertib dalam masuk sekolah, Bu. Hmm, oke, Pak Bevo mungkin untuk strategi pertama nanti bila dilaksanakan seperti yang Bapak sampaikan dengan home visit. Iya, Bu. Untuk strategi pertama, saya ulangi lagi ya Pak Bevo, untuk strategi pertama nanti bila dilaksanakan seperti yang Bapak sampaikan dengan home visit, lalu untuk strategi masalah kedua gimana Pak? Kan tadi yang pertama berarti home visit gitu ya, strategi pertama. Lalu strategi yang kedua bagaimana Pak Bevo? Iya itu, Bu. Yang pertama mungkin saya sih. Terus untuk yang kedua masalah yang lancar membaca, jadi saya akan berikan bimbingan khusus kepadanya, Bu. Jadi bimbingan khusus untuk membaca. Menurut saya langkah yang Pak Bevo ambil sebenarnya sudah tepat sekali kok Pak. Sudah tepat sekali. Bagus, bagus. Oke, oke. Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega, Bu. Mungkin sudah mendapat solusi dari masalah saya ini, Bu. Syukurlah Pak. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu saya akan berusaha, Bu, untuk itu yang pertama itu dapat bertemu dengan orang tua anak ini. Ya, Sehingga oke. mendapatkan informasi yang benar akan keadaan anak ini. Jadi sebenarnya apa yang membuat anak ini sering bolos sekolah? Jadi apakah memang tidak ada dukungan dari keluarganya atau bagaimana? Selanjutnya saya yakin dengan bimbingan khusus pada anak ini dapat berhasil karena anak ini
kita tahu kita ternyata memiliki kelebihan, dia sudah bisa dan lancar dalam membaca Al-Quran, Bu. Oh begitu, ternyata anak ini memiliki kelebihan sudah lancar dalam membaca Al-Quran ya, tapi dia tidak Iya, lancar membaca iya. buku ya, literasi ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Tentunya jadi tentunya saya membutuhkan Ibu sebagai kepala sekolah itu untuk memberikan izin, Bu, pada saya untuk melaksanakan rencana saya itu. Dan saya juga butuh bantuan Ibu kepala sekolah itu mungkin untuk menyampaikan kepada rekan-rekan guru mapel di kelas 5. Jadi untuk bisa sama bantu anak tersebut untuk memperhatikan perhatian khusus dalam membaca, Bu. Oh ya, itu ide yang bagus sekali Pak Biko. Semoga rencana Bapak dapat segera dilaksanakan ya, dan Bapak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak dan murid Bapak di kelas Bapak. Terima kasih banyak ya Bu. Sekarang saya merasa lega dan mendapatkan solusi dari teman saya. Sama-sama Pak, nggak masalah. Maaf ya, saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ingin kembali ke kelas ya Bu. Oke, baik Pak Bevo, terima kasih kembali ya, tidak masalah. Silakan Pak Bevo, silakan kembali ke kelas. Ya Bu, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bevo, sudah, terima kasih. Sekarang ganti saya ya, langsung saya dulu ya. Nanti refleksinya setelah ini ya. Ya Bu, jadi kayaknya ya, siap. Sinyalnya Pak Bevo tidak begitu bagus ya. Ya ini Bu, saya putus-putus ya. Bentar Bu, saya mengurangi beban dia dulu. Saya mengeluarkan beberapa. Nanti kalau Pak Bevo sudah siap, kita lanjutkan ya. Halo Bu Konita. Oke, Pak Bevo. Sudah siap Pak Bevo? Jangan terburu-buru, nggak masalah. Iya, koneksinya Pak Bevo kayaknya lemah ya. Sebentar Bu, sebentar. Halo Pak Bevo. Ya, halo Bu Konita. Oke, gimana? Sebentar Bu, suaranya Bu Konita terputus-putus. Sebentar Bu ya, saya tak ganti jaringan. Oke, siap. Gimana Pak Bevo?
Halo, Pak Bevo. Ya, Bu, saya pakai jaringan. Maaf ya ini sebab suaranya Bu Konita putus-putus di sini. Oke, gimana sekarang? Apakah masih putus-putus? Halo, Pak Bevo. Ya, Bu. Gimana? Sudah? Oke. Sebentar. Saya tak mencoba ganti ke jaringan pakai data seluler, Bu, sebentar. Halo, Bu Konita. Ya, gimana Pak? Bagaimana, Bu? Suara saya bisa jelas? Jelas kok. Dari tadi sebenarnya jelas Pak Bevo, tapi memang kadang putus-putus. Oke. Mungkin bisa dimulai, Bu. Boleh Pak Bevo. Apakah sudah siap Pak Bevo dengan jaringannya? Siap. Oke, mungkin nanti bisa dimulai. Jadi gantian saya sebagai host-nya. Oke. Monggo, Bu Konita. Halo Pak Bevo. Nih, apakah Bapak punya waktu luang hari ini? Ya, Pak Bevo. Halo. Dengan punya waktu luang hari ini, Pak. Pak Bevo. Sebentar, Bu. Suaranya masih putus-putus. Mohon maaf deh. Sebentar. Pakai paket data HP aja mungkin ya, Pak. Sebentar, Bu. Halo, Bu Konita. Ya, oke. Gimana Pak Bevo? Sudah bisa kita mulai? Oke, siap, Bu. Oke, mungkin lebih stabil ini saya nyambung ke apa namanya? Koneksi pakai. Oke, siap. Nanti Ya, takut HP-nya habis ya. oke. Mari, Bu, kita ulangi lagi, Ibu sebagai Kita coaching ya, kami. Ya. sebagai coaching. Pak Bevo, halo. Gimana? Apa punya waktu luang hari ini? Pak Bevo, halo. Iya, Bu.
Jangan punya waktu luang, Pak? Ada, Bu. Ada sekali, saya sedang ada waktu luang, Bu. Ya Ada apa, syukur. Bu? Iya, saya lihat sepertinya Bu Konita agak murung hari ini, tidak bersemangat gitu kelihatannya. Iya Ya, sih, bagaimana Pak. Bu Konita? Apa ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf nih, Pak, tapi nggak apa-apa nih ganggu waktunya Pak Bevo? Oh, enggak apa-apa, Bu. Kebetulan pas tidak ada waktu ini, tidak ada kegiatan. Ya udah deh, syukurlah. Gini loh Pak Bevo, saya tuh sebenarnya mau curhat sih masalah saya. Apa Pak Bevo bisa bantu ya? Saya bingung soalnya mau curhat siapa. Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Sebenarnya sih saya curhat ke Pak Bevo itu ingin mendapatkan solusi ya, solusi atau pemecahan masalah dari yang saya rasakan atau yang saya hadapi sekarang nih Pak Bevo. Masalahnya apa, Bu? Coba ceritakan apa yang sedang Bu Konita rasakan. Mungkin, ya itu mungkin saya bisa bantu, Bu. Pak Bevo ingat nggak sih kita kita kan beberapa hari yang lalu kedatangan pengawas ya kan, yang supervisi Iya, di kelas-kelas itu loh Pak, itu ya ingat, Bu. Terus bagaimana, Bu? waktu supervisi itu saya sebenarnya mendapat teguran dari pengawas Pak Bevo. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Bu Konita mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya teguran itu sih sebenarnya bukan masalah yang serius, nggak begitu serius lah. Tidak serius. Eh, Tidak serius yang bagaimana, Bu? Pengawas sih mengkritik saya, Pak. Beliau mengkritik proses saya mengajar di kelas saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu, ya? Apakah mungkin Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau ya kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu, ya? Sebenarnya kayaknya sih beliau tuh seperti keberatan waktu saya mengajar itu, saya nggak pakai buku teks yang disediakan pemerintah, Pak. Saya dianggap hanya menggunakan video dan referensi bacaan yang saya dapatkan dari internet. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya sih kalau saya waktu itu saya menyampaikan ke beliau kalau selama ini saat saya mengajar, selama saya mengajar, saya tuh selalu menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi di perpustakaan lah, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, ternyata beliau merasa tersinggung loh Pak Beko. Oh, jadi masalahnya begitu. Ya, Kalau ya kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Jadi selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar, Bu? ya tadi seperti yang sudah saya ceritakan tadi, saya itu selama ini, selama saya menjadi guru, selama saya mengajar, saya itu sudah menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Saya juga nggak jarang mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan menurut saya. Ya, terus apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga terlihat termotivasi dan sumber belajar saya juga saya pikir sudah mengacu Pak pada kurikulum yang berlaku sekarang ini. Menurut saya sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan memang berbeda-beda, Bu. Dan belajarnya pun tipenya juga berbeda-beda. Betul juga ya Pak ya. Kok saya nggak kepikiran ke sana ya Pak Bifu. Selama ini memang sih ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal di kelas saya itu. Nah, itulah Bu, mungkin pentingnya buku teks sebagai salah satu sumber belajar. Iya ya. Mungkin itu harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya sih, saya pikir ada benarnya juga ya Pak Bifu ya.
Iya. Setelah Ibu bercerita, mungkin sekarang bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Terus terang Pak Bevo, selama beberapa hari ini saya tuh merasa kurang nyaman banget. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Dan akibatnya pekerjaan saya mengajar dan lainnya itu jadi agak terbengkalai karena saya nggak bisa fokus. Lalu kalau saya boleh tahu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya membuat saya nggak nyaman itu ya Pak Bevo juga saya tuh jadi resah. Saya itu takut kalau Bapak pengawas itu nanti menyampaikan tentang masalah ini kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari itu yang membuat saya resah Pak Bevo. Oh, begitu. Ya, jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, Bu, ya? Dan Betul. pengawas menyampaikannya kepada kepala sekolah, seperti itu. Betul, itu ketakutan saya. Saya khawatir begitu, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya, Pak Bevo? Ya, mungkin kalau misal dipanggil kepala sekolah, bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, jika saya dipanggil kepala sekolah untuk masalah ini, saya bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, ya saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar. Ya, saya positif thinking aja sih Pak Beko. Iya. Ya mudah-mudahan seperti itu, Bu. Mungkin Ibu memang harus positive thinking ya, harus optimis. Mungkin kepala sekolah pasti akan memberikan hal yang terbaik buat Bu Konita nanti. Iya betul. Ya. Terus dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya nanti? Nah itu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi pada saya, Pak Beko. Lalu apakah ada mungkin hal-hal yang lain ya yang mungkin akan Ibu lakukan? Saya juga jadi berniat menemui pengawas dan saya akan meminta maaf ke beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya di kelas, ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan saya juga akan meminta saran pada pengawas bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar yang baik di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan pakai buku teks untuk sumber belajar, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga. Jadi saya tidak akan lagi meninggalkan buku teks, saya akan menggunakannya. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Gitu loh. Bolehlah Nah, saya tambah dengan buku teks Pak Bifu gitu kali ya. ya, ya. Nah, langkah-langkah yang Ibu ambil sebenarnya sudah tepat sekali, Bu. Saya pun setuju dengan ide itu, Bu. Ya kah, syukurlah ya Allah. Sekarang saya merasa lega loh Pak Bevo. Karena jujur saya tuh takut banget mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan-atasan kita. Agak khawatir, takutnya saya itu salah langkah Pak Bevo. Ya, syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk menjalankan rencana itu, Bu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya di kelas, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Ya, terus selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Pak Vivo. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru saya, satu rumpun mata pelajaran, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, Bu Novita. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah satu sama lain. Ya, nah itu ide yang bagus sekali, Bu. Saya senang dengan idenya itu. Semoga nantinya Bu Honita dapat segera terselesaikan ya Bu masalahnya ini dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang
ya tenang, nyaman, jadi tanpa dihantui rasa tidak nyaman, gitu Bu. Aduh, amin. Terima kasih ya Pak Bevo untuk waktunya. Sudah mau saya repotin mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Pak Bevo. Amin, amin. Sama-sama Bu, sama-sama. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji sama siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Kalau boleh saya pamit ke ruangan saya dulu ya Pak. Oh iya Bu, iya silakan Bu. Terima kasih ya Pak Bevo. Salam sehat dan bahagia ya Pak. Sama-sama Bu, terima kasih kembali Bu ya. Oke, Pak Bevo, mohon undur diri ya. Iya Bu. Nah, gitu Pak Bevo. Siap Bu. Sudah selesai ya, Pak Bevo menjadi coach, Pak Bevo menjadi coach juga sudah, saya menjadi coach juga menjadi coach juga sudah. Sekarang kita refleksi Pak Bevo. Pak Bevo dulu ya yang Pak Bevo atau saya dulu yang melakukan refleksi Pak Bevo. Mungkin Bu Konita dulu merefleksikan saya tadi yang sebagai coaching ya. Oke, kalau saya apresiasi banget. Saya mengapresiasi kita berdua sudah bisa lancar dalam percakapan coach ya. Dan menurut saya percakapan coaching kita, proses coaching kita ini tidak meninggalkan tirta. Jadi melakukan tahapan-tahapan dalam tirta gitu loh Pak Bevo. Hanya itu sih apresiasi saya, berarti kelebihannya itu gitu loh. Kelemahannya yang pertama adalah sinyal aja ya. Jadi dalam proses coaching tadi, khususnya yang pertama sebelum Pak Bevo beralih data internet, memang suara Pak Bevo sering putus-putus, tapi syukurlah itu tidak sampai membuat saya bingung. Jadi saya masih bisa memahami apa yang dikatakan oleh Pak Bevo. Nah, sebenarnya kan penting sekali waktu itu soalnya Pak Bevo menjadi coach yang banyak bicara kan gitu, yang banyak curhat. Tapi sinyalnya Pak Bevo sedikit rentan. Jadi beruntunglah gitu, meskipun Pak Bevo tadi bicara banyak hal, saya masih bisa menangkap itu, jadi masih bisa memahaminya. Itu kekurangan kita ya, yang pertama kan, karena kita tim berarti ini kekurangan kita semua. Untuk yang kedua, ya namanya kita ini kan guru, bukan artis atau pelakon ya, jadi bukan tokoh yang biasanya bermain drama, jadi terkadang ada kalimat-kalimat yang intonasinya itu nggak begitu alamiah ya Pak Bevo ya. Jadi kalau misalnya kita saling curhat kan, sederhananya curhat ngobrol, itu kan nggak mungkin pakai intonasi yang seformal ini gitu kan Pak. Mungkin yang Pak Bevo, aku mau cerita gitu. Nah tadi kan untuk seperti itu kita masih agak-agak sungkan ya Kak. Kan ada seperti itu. Pak Bevo ada waktu nggak? Aku mau cerita nih gitu. Nah kan harusnya kayak gitu ya. Saman inget nggak kemarin itu kan ada pengawas? Saman inget nggak kemarin itu ada pengawas kan? Terus pengawas itu masuk ke kelasku mengadakan supervisi. Nah aku ternyata ditegur loh sama beliau gitu. Jadi kan intonasinya itu harusnya kan alamiah gitu loh Pak Bihu. Karena soalnya pas saya jadi coach, kita kan teman sejawat ya, bukan kepala sekolah, bukan antar kepala sekolah. Berbeda lagi kalau tadi yang Pak Bevo menjadi coach, saya coachnya, saya kepala sekolah, Pak Bevo coachnya ya kan. Nah kalau yang barusan waktu saya jadi coach kan kita sederajat ya Pak Bevo, artinya sama-sama guru, tidak kepala sekolah, tidak dengan kepala sekolah ya Pak Bevo. Kan biasanya kalimat-kalimatnya minimal intonasinya lah gitu kan alamiah. Itu aja sih saya Pak Bevo, kekurangan kita itu ya, sama-sama belum bisa sealamnya mungkin dalam mempraktekkan ini, tapi so far so good lah, bagus sekali, alhamdulillah udah diberi kelancaran. Dan yang hambatan ketiga adalah tadi maaf anak saya masuk ke kamar, jadi kan mereka nggak tahu kalau kita sedang direkam, jadi saya minta ayahnya tadi tolong ajak keluar dulu 15 menit lagi. Makanya tadi sekarang udah tenang. Begitu Pak Bevo menurut saya. Kalau Pak Bevo gimana? Silakan refleksinya. Iya Bu, memang ya sebenarnya saya juga menyadari Bu, mungkin
beda kondisi kalau apa namanya proses coaching ini betul-betul tatap muka seperti itu. Iya betul. Jadi saya sendiri mungkin merasa agak gimana ya, mungkin berhadapan seperti itu tuh kurang-kurang bisa maksimal antara memposisikan diri seperti itu. Mungkin kurang lebihnya memang nanti memang sebenarnya yang saya lihat tadi proses kita tirta sudah berjalan dengan baik, alurnya itu sudah berjalan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau memang kekurangannya ketika kita proses coachingnya ini di online, memang tadi gangguan di sinyal saya, memang ini juga mendung, memang saya menggunakan sinyal yang istilahnya standar ya, 2 Mbps itu normal, tapi kalau ada gangguan seperti ini, ya takutnya seperti itu. Jadi tadi saya sempat beralih menggunakan data pakai datanya WiFi dari handphone biasa yang pakai ya itulah, jadi bisa lebih maksimal, jadi menggunakan data yang lebih besar seperti itu. Jadi sama ya yang dirasakan Pak Bevo sama saya sebenarnya sama ya, Iya, memang kelemahannya dari itu tadi. internet. Saya tadi sebenarnya sempat canggung Bu, pada saat saya menjadi kunci tadi itu saya bingung, ini sebenarnya internet saya atau dari Bu Konita yang suaranya putus-putus. Jadi saya sebenarnya kurang mendengar Bisa juga. ya Pak, bisa juga dari saya ya kan kita nggak tahu ini yang sinyalnya. Tapi kalau Pak Bevo sih nggak sempat terputus, hanya kayak hilang sedikit-sedikit, makanya nggak hampir keseluruhan saya bisa mendengarnya gitu loh. Ya memang itu Bu, tapi kemungkinan memang di sinyal saya karena setelah beralih ini kayaknya kok lancar gitu begitu. Ya memang Kalau itu ini lancar banget memang Pak Bevo, ini lancar banget kalau yang ini. Salah satunya memang itu Bu, kalau bisa direfleksikan saya sendiri mungkin ya bagaimana ya memang betul tadi yang Bu Konita bilang, kita sebagai guru mungkin bahasanya bahasa-bahasa yang ya seperti itulah, kadang-kadang kita bingung juga seperti itu. Beda lagi memang dengan kondisi kita betul-betul bertemu tatap muka. Ketika tadi saya tadi juga sempat canggung, masalahnya begini, saya memposisikan diri Bu Konita itu adalah kepala sekolah saya. Iya, betul. Tapi setelah itu saya juga sempat hilang kendali ketika Bu Konita itu mengajak saya sebagai coach-nya. Jadi saya merasa memang kurang memberikan ekspresi yang bersahabat seperti itu. Karena ya memang kondisi kita kan kita berlatih dan praktek bagaimana proses coaching ini. Jadi nanti mungkin memang ada betulnya ketika kita betul-betul berhadapan dengan siapa, mungkin kita bisa memposisikan antara gaya bahasa dan intonasi itu mungkin bisa disesuaikan seperti itu Bu. Mungkin itu saja yang dari refleksi saya. Atau iya. Terima kasih Pak Bevo. Atau mungkin memang gaya komunikasinya Pak Bevo begitu ya, maksudnya kayak kan seperti formal. Kalau saya kan masih kayak yang masih non formal, kelihatan santainya gitu. Tapi kan bisa jadi memang Pak Bevo dalam kesehariannya gaya komunikasinya juga seperti itu. Jadi nanti bisa jadi kalau memang Pak Bevo itu gaya komunikasinya seperti ini, mau kita ketemu offline, mau kita ketemu online, ya sama aja Pak Bevo begini gitu loh. Iya memang Bu, mungkin saya sadari sendiri gaya bahasa saya itu memang begitulah mungkin ya. Iya, nggak apa-apa. Mungkin kalau memang dengan rekan yang istilahnya sudah akrab, karib ya biasa Bu seperti itu. Jadi kayak bahasanya tidak terlalu formal seperti itu. Iya. Itu refleksi yang kita rasakan ketika kita tadi untuk berlatih. Kalau untuk temanya nih, Pak Bevo sebenarnya kan tema yang kita ambil itu kan benar-benar sering terjadi ya, sering kita alami lah di sekolah itu, dari mulai pengawas yang selama ini ya saya itu nggak begitu nyaman dengan pengawas, artinya aduh ada pengawas, seolah-olah di mindset saya, jadi ya sebenarnya nggak boleh juga ya, jadi saya tuh punya asumsi bahwa pengawas ini pasti akan mencari kesalahan gitu. Padahal kan kalau kita mau positive thinking, ya memang yang dicari pengawas itu kesalahan tapi untuk diperbaiki gitu loh. Sebenarnya demi pengembangan diri kita gitu. Tapi kan saya tuh kayak trauma. Kalau saya sih nggak pernah mengalami Pak Bevo, tapi saya tuh pernah melihat teman saya itu dimaki-maki sama pengawas, dimarahin sampai dibentak-bentak, sampai dibanting-banting RPP-nya. Itu saya merasa, oh ini nggak manusiawi sekali gitu loh. Itu tuh beberapa tahun yang lalu. Jadi rasanya saya tuh ikut shock. Saya nggak pernah diperlakukan begitu. Tapi saya punya angan-angan kalau sampai
saya punya masalah dengan pengawas, pasti ya memang benar-benar itu gitu loh, benar-benar meresahkan dan membuat nggak nyaman gitu. Meskipun sebenarnya penilaian pengawas kan nggak begitu pengaruh ya Pak sama kenaikan pangkat ataupun gaji kita ya. Tapi kan Ya. ada perasaan yang nggak enak gitu loh. Apalagi misalnya lihat teman saya itu sampai dimarah-marahin, dibentak-bentak loh sampai segitunya. Nah dari situ mindset saya tentang pengawas itu akhirnya kayak yang runtuh gitu loh selama ini. Bagaimana menurut Pak Bifo? Menurut saya memang kurang lebih seperti itu, Bu, ya. Tapi mau tidak mau ya kita memposisikan diri, Bu, karena pengawas itu istilahnya atasan kita ya, atasannya kepala sekolah, jadi seperti itu. Jadi mungkin kita dengan kepala sekolah itu sudah kita istilahnya punya hormat ya, jadi ke pengawas jadi kita harus lebih hormat lagi. Dan kalau kita disupervisi oleh kepala sekolah kan beda sama supervisinya oleh pengawas, jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau saya boleh cerita, kalau dari pengawas itu sendiri sebenarnya saya juga hampir pernah seperti itu Bu kejadian, tapi enggak, cuma saya hanya diberikan beberapa saja kesalahan di perangkat saya, tapi beliaunya tidak sempat sampai memaki-maki seperti itu. Jadi sebenarnya hanya mengarahkan, tapi menurut saya sebenarnya itu sudah betul seperti itu, tapi itu menurut dia, jadi Iya, mengarahkan bahwa padahal sebenarnya RPP ini ya Pak ya, kalau RPP itu kan memang berbeda-beda. Di kampus saya RPP-nya begini diajarinya, di kampus beliau begitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih menurut saya RPP berbeda itu, yang penting kontennya benar gitu ya, bahwa di tujuan pembelajaran itu iya, isinya gini. menurut saya Selama seperti itu. ya, Jadi ada seperti pengawas itu. yang memang ekstrim gitu sampai marah-marah gitu memang ada. Nah, saya makanya ambil tema ini kan benar-benar yang ini bagus untuk di-coachingkan gitu loh. Saya pasti di posisi guru itu pasti akan juga merasa nggak nyaman gitu. Cuman kan itu kita nggak coach mengatakan bahwa nggak pakai buku pelajaran. Kalau yang waktu itu teman saya itu dimarahin karena RPP-nya itu ATM gitu loh, ATM dari tahun-tahun sebelumnya. Yang menurut saya sih sebenarnya nggak masalah ya, yang namanya RPP. Tapi ya bagi pengawas itu ternyata menjadi masalah, terus dia dimarah-marahin di depan banyak orang sambil teriak-teriak gitu. Jadi saya tuh kayak yang ya ampun, kayak nggak apa-apa Ya, juga sih. mungkin itu dari pengalamannya Bu Konita. Kalau saya sendiri ya seperti itu tadi Bu. Mungkin memang dari supervisi pengawas SD itu ya. ya SD Bu. Jadi kalau SD itu jarang sekali Bu. Itu satu semester satu kali aja, hanya melihat kelengkapan saja. Tapi saya pernah mendapatkan seperti itu. Bahkan yang lucunya lagi itu sebenarnya kepala sekolah kan berhak melakukan supervisi. Tapi lucu yang saya rasakan itu. Saya Nggak mengalami pernah saya iya, supervisi kepala sekolah. saya sebenarnya kalau dibilang enggak pernah, Bu, tapi pernah dengan kepala sekolah yang satu, karena saya sudah berganti kepala sekolah itu 3 kali di sekolah yang ini. Jadi lucunya itu begini, kepala sekolah itu melaksanakan supervisi itu tanpa izin dan sebenarnya tidak masuk kelas. Jadi saya nggak tahu sebenarnya. Ternyata Jadi dia Pak itu duduk klinis di ya, depan. Enggak. supervisi Jadi klinis ya. ya, jadi beliaunya itu duduk di depan itu kan ada bangkunya, Bu, ya. Jadi dia bisa mendengarkan saya ketika mengajar seperti itu. Dan ketika istirahat, tahu-tahu keluar itu, ada kepala sekolah di situ, duduk di situ. Lalu saya dipanggilnya, duduk diajak ngobrol, Bu. Ya, diajak ngobrol itu seperti istilahnya dia memberikan apresiasi terhadap apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi juga hanya diajak ngobrol. Jadi saya juga kaget seperti itu. Kalau supervisi pengawas yang dulunya itu sebelumnya malah beliaunya ikut masuk duduk di dalam kelas, Bu. Jadi kita pun istilahnya juga agak canggung. Begitu juga selanjutnya mempengaruhi mentalnya dari anak-anak. Saya rasa seperti itu. Anak-anak pun lain dari biasanya seperti itu. Jadinya nurut ya Pak, biasanya agak rame. Jadi malah nurut seperti itu. Jadi kita malah istilahnya mati kutu, Bu. Jadi anak-anak yang kadang-kadang rame malah diem, ditanyai kadang-kadang diem. Padahal sebelumnya itu kalau anu kan istilahnya rame sendiri, saya Pak, berhamburan seperti itu. Terus kalau Sebenarnya ini malah Pak, mematikan itu, Bu. kalau yang masalah di Pak Bebo di kelas yang anak Oke. nggak bisa baca Terus itu begini, banyak. sebenarnya kemarin tuh saya ya sempat itu Bu, saya akan diberikan itu saya sempat bingung juga, apa masalah yang mau saya angkat ya. Saya kalau sebenarnya saya paham dari supervisi apa namanya, proses coaching ini kan larinya nanti ke supervisi klinis Bu ya, supervisi akademis seperti itu. Tapi saya merasakan supervisi akademis di saya itu merasa kurang seperti itu. Tapi saya mengangkat ini adalah masalah saya di SD dan di SD itu kan apa yang istilahnya saya mengangkat masalah kasus saya yang saya ceritakan tadi
itu adalah kasus saya yang ada di kelas dan saya tidak bisa menyelesaikannya sendirian sebenarnya seperti itu. Itu membutuhkan bantuan-bantuan dari rekan yang lain. Bahkan kemarin mungkin kalau Bu Konita di SMA atau di SMP itu kan ada guru-guru BK dan yang lain-lainnya. Nah, kalau di SD itu kasus seperti itu memang banyak sekali dan wajar, tapi penyelesaian masalahnya itu beragam juga begitu Bu. Sebelumnya saya juga pernah mendapatkan anak yang tidak bisa membaca, bahkan di kelas 6. Itu dulu saya mengajar di kelas 6, hanya 2 tahun terakhir ini saya sudah turun di kelas 2. Di kelas 6 itu saya masih menjumpai 2 anak yang kurang lancar membaca. Tapi memang gitu. dari sana kasusnya itu Itu sebenarnya di memang kelas 6 ya Pak ya? di kelas 6 Bu, ya. Tapi memang kasusnya yang pertama dulu itu satu dia memang kebutuhan khusus memang, dia itu anak termasuk Gitu. kebutuhan khusus. Yang satu lagi itu sebenarnya memang karena dari ternyata itu tadi, ternyata tapi itu tadi ketika orang tuanya dipanggil itu enak gitu Bu, mau datang istilahnya begitu. Jadi diajak ngobrol, ternyata memang anak ini kurang suka membaca dan lain-lain seperti itu. Jadi di rumahnya. Jadi kita bisa menemukan untuk solusinya. Jadi minta kerjasamanya. Nah, yang ini saya punya kasus seperti itu Bu. Jadi saya pun dengan kepala sekolah juga sempat bilang, ini memang saya angkat dari kisah nyata saya sebenarnya gitu Bu. Jadi saya angkat dari kepala sekolah saya sempat mengadu, Pak, bagaimana dengan anak ini, Pak? Saya seperti itu. Karena memang betul itu dikasih undangan itu sudah 3 kali, ini nggak hadir sama sekali. Gitu. Terus bagaimana menyelesaikan anak yang sering bolos ini? Terus notabene anak ini tidak lancar membaca gitu. Terus kita sendiri sebenarnya tahu anak ini bisa kok diajar cuma karena memang mungkin kebiasaannya dia kurang berlatih di sana. Karena kita tahu ternyata dari guru PAI, guru agama itu dia cerita ke saya, loh Pak itu sebenarnya memang betul Pak dari dulu itu dia nggak bisa baca, tapi baca Al-Qur'annya lancar Pak, bisa. Nah berarti kan memang hanya dari kebutuhan dari latihannya saja seperti itu. Nah tapi Berarti proses untuk literasi memberikan ini. bimbingan ini kalau anaknya itu jarang masuk sekolah, nah itu kan bingung Bu seperti itu. Sementara mau nyari juga bagaimana seperti itu. Itu Bu yang saya angkat. Kak Jani ngobrol seperti ini tadi, Pak Bebo tuh alamiah banget gitu loh. Tadi itu. Iya Bu, iya ya. Tapi kan tapi benar juga Pak Bevo formal begitu karena kan saya sebagai coach di posisi kepala sekolah Pak Bevo. Iya Bu. Makanya tadi mungkin saya masih kurang bisa peralihan gitu Bu, memposisikan diri. Jadi mungkin memang beda situasi seperti itu Bu. Saya memposisikan diri pada saat saya masuk itu adalah Bu Konita itu kepala sekolah saya. Jadi saya menggunakan bahasa yang formal, mengalu terus istilahnya saya hormat kepada Bu Konita seperti itu. Padahal Padahal saya tadi kan sebagai teman ya Pak waktu saya jadi coachnya tadi. Iya Bu. Ada saya tadi dari coach ya kan. Kan kita teman maksudnya teman sejawat. Ya, teman sejawat ya. Bukan sebagai kepala sekolahnya gitu. Ya dan gurunya bukan. Waktu kita berapa ya Pak Bevo ya? Oke, kita akhiri dulu supaya kita bisa mengakhiri rekaman. Ya. Tapi sebelum saya mengakhiri, Pak Bevo punya saran nggak untuk saya sebagai coach ataupun untuk saya sebagai coach dalam konteks tugas kolaborasi ini, Pak Bevo? Sebagai tugas bukan sesungguhnya, Bu ya? Ya, boleh sebagai tugas dulu dan sebagai yang sesungguhnya. Ya mungkin kita sama-sama belajarnya Bu ya. Jadi memang tadi saya juga sempat yang disampaikan Bu Konita tadi. Jadi kita mungkin memang dari segi bahasa Bu, segi bahasa sama gestur kita ketika kita bertatap muka memberikan coaching. Mungkin di sana Bu ya. Memang kurang bisa memposisikan diri saya sendiri, memang saya akui mungkin kekurangan saya di sana tadi. Jadi mungkin kita yang saya pahami dari proses Tirta ya mungkin alurnya seperti itu. Tapi hal-hal yang harus mendukung kan dari kita sendiri.
Mungkin satu dari bahasa, intonasi, dan gestur tubuh kita ketika memberikan coaching kan gitu Bu ya. Jadi mungkin Iya. antara kita dengan atasan, antara kita dengan rekan sejawat itu kan beda seperti itu. Yang dalam arti konteks sesungguhnya Bu. Gitu. Kalau sesungguhnya kita kan tidak bisa bagaimana ya, tidak bisa istilahnya memposisikan ya memang itu betul-betul seperti itu. Mungkin itu Bu ya. Kalau ya sekarang saya memberikan sharing saran ya ke Pak Bevo. Kalau sebagai di dalam dunia nyata misalnya yang dilakukan Pak Bevo itu udah benar, memang sudah benar gitu. Terlepas ini masih kita berlatih ataupun praktek coaching ya. Jadi solusi yang diberikan Pak Bevo itu menurut saya udah tepat banget. Jadi kalau misalnya saya pun juga akan begitu. Kalau mempunyai murid yang belum bisa membaca, maka solusi pertama memang saya harus memanggil orang tuanya. Jika orang tuanya tidak datang, saya akan melakukan home visit. Tetapi Pak Bevo, saya tidak akan berhenti di situ saja. Bisa jadi saya akan memberikan waktu luang saya khusus untuk dia, mengajari dia baca tulis ya, calistung, baca tulis dan hitung. Apalagi jangankan SD lah Pak Bevo, SMA aja banyak kok siswa yang masih gerotal geratul, artinya nggak lancar membaca gitu loh. Dan biasanya dia sebenarnya agak sering saya tunjuk untuk membaca. Jadi misalnya membaca, kemudian kan kalau bahasa Indonesia misalnya teks editorial ya, dia baca paragraf itu, lalu saya tanya, itu redaksinya dia menganalisa dari dimensi apa, saya tanya gitu. Misalnya dari politik Bu, mengapa, alasannya apa, karena ini kebijakan, misalnya gitu ya. Oke, kamu silakan lanjut membaca lagi. Nah, terus dia membaca lagi. Nah, tapi temennya yang lancar itu saya suruh menjawab, si B, coba kamu tadi udah mendengarkan si A ya gitu. Redaksinya menganalisa dari dimensi apa. Ya, jadi si A ini saya libatkan agak banyak dalam kegiatan membaca gitu. Karena banyak juga Pak masih SMA-nya itu tadi yang masih belum lancar membaca. Tapi saya tadi bersyukur juga mendengar kalau memang itu benar bahwa muridnya Pak Bevo itu tidak belum lancar membaca tulisan abjad gitu ya, tapi dia bisa lancar membaca Al-Quran. Artinya masih ada sisi positifnya lah. Mungkin di rumah dia jarang diminta keluarganya atau orang tuanya belajar ya, secara orang tuanya kerjanya di tempat wisata gitu kan, pasti nggak banyak waktu luang gitu loh. Berarti kan tapi untuk budaya mengajinya setiap sore berarti masih jalan gitu loh Pak. Kalau bapaknya sama ibunya nggak ada kesempatan untuk ngajari dia membaca, pasti juga nggak ada kesempatan untuk mengajari dia mengaji Al-Quran. Pasti dia ngajikan ke ustadz atau ke musola gitu. Dan itu yang berjalan. Ya, Bu, jadi ada usaha juga selain melibatkan orang tua ya Pak Bevo. Ya Pak Bevo harus mungkin juga meluangkan waktu untuk dia membaca ya, meskipun itu berat ya, atau memberi tantangan ke dia gitu. Memang beberapa kali yang saya ambil tindakan seperti itu Bu. Jadi kan ketika dia belum lancar membaca, setiap ada istilahnya literasi ya di setiap ada, itu saya suruh membaca sendiri. Dan saya selalu kalau kegiatan literasi membaca, saya posisikan saya itu dampingi anak itu seperti itu. Memang sulit banget Pak Bevo. Saya itu kan punya anak kembar itu ya, yang cowok itu. Dia itu lulusan COVID. Maksudnya sekolahnya jarang sekolah karena kan COVID. Dia itu TK awal-awal COVID. Berarti tahun 2020. Terus dia naik kelas 2020 itu dia TK semester 2. Semester 1-nya dia belum bisa membaca sama sekali, semester 2 COVID, kemudian semester 1 di kelas 1 COVID juga, 1 tahun kan COVID, kelas 2 juga COVID. Itu saya sampai stres dalam arti bagaimana anak saya yang kembar ini benar-benar sekolah di zaman COVID-19, lalu mamanya sibuk daring ya kan, kita disibukkan daring, lalu rasanya lelah sekali, kayak waktu itu hanya tersisa sedikit untuk menemani si kembar. Jadi di sisi lain saya mendengar Pak Bevo
memanggil orang tua tuh ya bener gitu. Saya merasa banget bahwa peran orang tua ini sangat penting. Dan anak saya itu kinestetik gitu loh tipenya. Jadi dia nggak bisa belajar yang diem gitu Pak Devo. Maka kalau dia ditawari les keluar rumah, saya nggak mengizinkan. Bukan saya nggak mau anak saya bergabung dengan teman-temannya atau guru-guru di luar, tetapi saya nggak yakin bahwa dia tuh bisa tenang. Saya malah merasa kasihan sama teman-temannya yang lain, sehingga sampai detik ini anak saya itu susah untuk keluar rumah, jadi dia merasa homey di rumah. Karena ya itu tadi, jarang sekolah kan, COVID. Nah, susah membaca. Akhirnya dia tuh selalu saya undangkan guru privat. Jadi dia selama ini punya guru di rumah, jadi dari mulai guru matematika, membaca, gitu. Kalau untuk mengaji khusus memang saya pegang sama suami saya. Jadi dia gurunya banyak ke rumah. Bahkan saya sampai mikir apa dia homeschooling aja ya. Tapi kan saya nggak begitu paham homeschooling itu seperti apa. Karena anak saya nggak mau misalnya mau main bola enggak, aku nggak suka. Mau latihan bulu tangkis enggak, aku nggak suka. Tapi dia suka membaca. Hanya dia susah membaca Pak Bevo gitu. Kalau dia punya buku itu, mama aku mau baca. Tapi dia susah membaca Pak Bevo. Terus dia kayak bukan berkebutuhan khusus ya, speech delay gitu loh Pak Bevo. Nah itu juga ngaruh juga ya yang susah juga gitu ternyata. Saya mengalami itu sebagai orang tua. Saya sampai bilang dalam hati, kalau saja anak saya nggak naik kelas, saya akan ikhlas gitu. Karena saya merasa bahwa dia belum bisa baca Pak Bevo di kelas 2 loh waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya telateni terus setiap malam dia bisa membaca sekarang. Buku-buku Gramedia tuh dia lahap habis gitu. Sekali baca hatam itu maksudnya satu judul gitu loh. Memang harus diluangkan waktu ya Pak Bevo ya. Iya Bu, ya memang seperti itu, kita harus memberikan bagaimana ya, perhatian khusus lah kepada anak-anak seperti ini gitu Bu. Apalagi ya memang di SD seperti itu, mau tidak mau dah, itu mesti kasusnya seperti itu. Calisthenia dulu ya. Di samping masalah-masalah yang lainnya, ya, anak SD kan istilahnya ya dibilang ya bukan nakal-nakalnya, memang ya mereka sedang membutuhkan perhatian seperti itu. Iya, Mas. Jadi usaha keras kita memang di sana. Dan benar sekali ya, coaching ini benar gitu loh. Coaching ini dalam rangka kita menyelesaikan masalah, tetapi fokus ke solusinya ya, solusi yang sudah dipikirkan oleh coachnya. Waktu kita bagaimana Bu ini kira-kira? Ya, coba tanyain Bu Yunita gimana ya waktu kita. Kita berhenti merekam dulu. Sudah selesai ya Pak Bevo ini ya, kita akhiri ya. Gimana? Iya, sudah selesai ya, karena apa yang kita bahas kita praktekkan sudah selesai. Dan kita juga sudah melakukan refleksi ya. Dan tema kita benar-benar tema-tema otentik lah yang kita rasakan setiap hari ya Pak Bevo. Iya Bu. Oke, saya akan menghentikan rekaman kita ya Pak Bevo. Bagaimana Pak Bevo? Apakah saya berhenti merekam? Kurang tahu Bu ya. Ini akan dilanjutkan sampai mungkin Bu Restin masuk apa diakhiri langsung ya? Saya Bu Yunita. Oh sudah kok, ini Bu Amel. Bu Restin saya sudah. Oh berarti ini saya hentikan merekam ya Pak? Ya Bu, ya. Terima kasih Pak Bevo, sukses selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas koordinasi. Sama-sama Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stop record ya, Bu Konita dan Pak Bevo. Nanti nggak ke-save.